Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Safira, NPM 1940102066, lokal MSPB. Di sini saya akan menjawab soal PTS Ekologi Perairan, Estuaria, dan Laut Tropis. Pertama, sebutkan dua bentuk adaptasi organisme yang hidup di area pantai berbatu. Berikan contoh organisme dan bentuk adaptasinya. Yang pertama, adaptasi terhadap tekanan dan salinitas. Lalu yang kedua, adaptasi terhadap keseimbangan panas. Contohnya, organisme dan bentuk adaptasinya adalah adaptasi yang dilakukan oleh organisme di pantai berbatu terhadap tekanan salinitas sama dengan adaptasi yang dilakukan terhadap kekeringan. Organisme akan melakukan adaptasi dengan cara menutup pulpa pada cangkangnya, seperti yang dilakukan pada moluska. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan habitat bersubstrat lunak? Habitat bersubstrat lunak ditandai oleh tipe dasar yang bervariasi, antara lumpur halus sampai pasir kasar. Teripang dapat hidup bebas di atas permukaan substrat, atau ada yang mempunyai kebiasaan membenamkan diri di dalam lumpur. Yang ketiga, sebutkan dua bentuk adaptasi organisme yang hidup pada substrat berpasir, dan berikan satu contoh organismenya. Organisme yang berada di pantai pasir mempunyai kemampuan beradaptasi dengan dua cara, yaitu dengan menggali substrat sampai kedalaman yang tidak lagi dipengaruhi gelombang yang lewat, dan kemampuan menggali substrat dilakukan dengan cepat ketika gelombang lewat. Adaptasi lainnya ditemukan pada moluska yang menguburkan dirinya dan cenderung mempunyai cangkang yang licin. Soal yang keempat, gigantisme adalah salah satu ciri adaptasi khusus yang dimiliki oleh biota yang mendiami laut dalam. Jelaskan apa yang dimaksud ciri gigantisme tersebut. Ciri gigantisme yaitu menyiratkan lebih besar dari ukuran normal. Dan untuk mencapai volume tubuh yang ditingkatkan ini, organisme seringkali menyimpang dari bentuk tubuh standar atau morfologi. Berfungsi untuk menahan panas, guna menahan dinginnya lingkungan laut dalam. Soal yang ketujuh, sebutkan dua pengaruh. Kita ke soal yang kelima dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gambar yang telah diberikan. Rising CO2 atau kenaikan CO2 yang mengakibatkan gelombang global warming atau pemanasan global. Akibatnya berdampak pada fitoplankton dan zooplankton yang mengakibatkan populasi organisme, komunitas, dan jaring makanan. Ini akibatnya metabolisme, tingkat pertumbuhan, ukuran sel, stoikiometri, klasifikasi, relung ekologi, dan pergeseran jangkauan. Lalu pada komunitas, yang mengakibatkan interaksi spesies dan mengakibatkan keragaman spesies. Akibatnya pada jaring makanan, struktur ukuran, stoikiometri, dan kualitas makanan. Adapun fungsi dari ekosistem, itu siklus biogeokimia, sistem produktivitas karbon, bentik dan pelagik, dan yang terakhir pengelolaan pesisir dan habitat berkelanjutan. Nomor 6, menjelaskan sedikit tentang perubahan iklim yang diakibatkan oleh kenaikan CO2 yang berakibat pada lautan. Akibatnya kenaikan air, pengasaman, dan radiasi UV pada lautan. Dan efeknya bagi zooplankton lautan. Perubahan dalam struktur komunitas dan kelimpahan, perubahan dalam rentan distribusi, dan yang terakhir perubahan dalam fenologi. Rantai makanan, plankton, tahap perkembangan awal, tahap fisiologi, toksisitas perilaku,
kerusakan DNA, mortalitas atau kematian, pengurangan kelangsungan hidup dan kesuburan, perubahan dalam rasio seks, dan yang terakhir perubahan dalam jaring makanan. Ini adalah efek dari perubahan iklim yang diakibatkan oleh kenaikan CO2. Balik ke nomor 7, sebutkan 2 pengaruh peningkatan suhu pada organisme bentik. Dari fertilasi hingga larva yang bersifat pelagis dan hanya dilindungi oleh cangkang halus larva. Lalu yang kedua, setelah penempatan atau settlement, di mana individu menjadi bentik dan mengembangkan cangkang. Soal yang ke-8, jelaskan judul dan inti materi dari presentasi kelompok Anda masing-masing. Judul kelompok 7 yaitu Perikanan Dunia dan Perubahan Iklim. Di materi ini dibahas apa saja dampak perubahan iklim bagi perikanan dunia, dan perubahan iklim yang merupakan salah satu faktor yang membahayakan kelangsungan sektor perikanan.